sebenarnya sudah capek dalam pengawalan kasus Subang. Capek menyuarakan bongkar OOJ dari dulu seperti itu. Kenapa sih saya menyuarakan itu? Karena dari OOJ inilah masalah ini menjadi ruwet. Dari OOJ inilah masalah ini dibuat kayak muter-muter. Disengaja memang seperti itu. Dan saat ini sudah ranah di persidangan. Jadi kita tahu bahwa memang ada OOJ. Ternyata Irlan juga mengakui bahwa dia yang menukar harddisk di tempatnya Angger, kemudian digantilah harddisk itu. Lah harddisk yang asli itu ditaruh di mana? Konon kabarnya hilang. Semudah itukah dia memberikan pengakuan hilang? Tidak adakah untuk menindaklanjuti, katakanlah menyudutkan atau memberikan pertanyaan yang begitu tajam kepada Irlan terkait dari apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya ini adalah tugas dari pengacaranya Ibu Tuti dan Amel. Harus lebih gercep lagi bertanya pada Irlan ya, setajam silat bila perlu pertanyaannya seperti itu. Poin-poin pertanyaannya sebenarnya harusnya sudah tergambar di dalam pikiran dari pengacaranya. Misalnya, Irlan, kamu disuruh siapa? Siapa namanya? Apa kepentinganmu? Dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini masih saja OOJ seperti ini. Ditambah lagi, saya juga kecewa. Di sini sudah ranah persidangan. Kita juga tahu bahwa OOJ inilah yang bisa membuka kasus Subang ini terang benderang. Kalau OOJ sudah dibongkar, kasus ini akan terang benderang. Termasuk juga 3 DNA asing yang sampai saat ini belum diketahui. Kasus yang begitu aneh loh ya, 3 DNA asing belum diketahui. Kenapa bisa begitu? Ada apa di sini? Nah, kemudian kenapa juga penetapan Danu harus menunggu Danu menyerahkan diri? Kenapa tidak dulu-dulu? Katakanlah setelah dari forensik kedua, kan ada luka Danu yang ada sinergi dengan kukunya Amel. Nah, disinilah juga membuat kita gerah ya, geram dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi kasus ini juga minim dari pejabat-pejabat yang menyorot kasus ini, yang mau terjun langsung dalam pengawalan kasus ini. Kenapa begitu? Adakah orang besar di dalam kasus ini? Ada. Beberapa hari yang lalu, saya terkoneksi dengan energi kasus Subang ini. Ada sosok wanita yang terkoneksi dengan si dalang kasus ini. Jadi kasus Subang ini ada tim suksesnya, teman-teman. Kalau dari penglihatan saya, ingin saya prediksi kenapa sih para petinggi atau para pemerhati yang biasanya kayak Kang Deddy Mulyadi yang selalu terjun dalam sebuah masalah, kayak kasusnya Vina, juga kasusnya anak kecil yang hilang dulu, Kang Deddy kan langsung terjun ke lapangan. Tapi kenapa kasus Subang ini dia tidak terjun ke lapangan? Adakah sesuatu yang dikhawatirkan, misalnya bentrok dengan orang besar tadi, ataukah bagaimana? Dan kenapa juga dari orang-orang petinggi kayak pengacara-pengacara hebat dan lain sebagainya tidak mau berkecimpung di dalam kasus Subang ini? Ada apakah? Siapakah yang membackup dari kasus Subang ini? 3 tahun. Sekarang sudah Juni, Juli, Agustus, kurang beberapa bulan lagi pas 3 tahun kasus ini. Mari kita bongkar di sini ya, dari sisi kenapa kasus Subang ini minim sekali pemerhati yang terjun dalam kasus ini, dalam mengawal kasus ini. Kenapa? Ada apakah di sini? Saya penasaran. Mengapa kasus Subang ini begitu tidak mendapatkan perhatian dari para tokoh-tokoh pemerintah? Kenapa?
Power, karena kekuatan yang membelakangi di kasus ini, membackup kasus ini memiliki power teman-teman. Ternyata bukan orang kaleng-kaleng. Pantesan kasus ini bertahan sampai hampir 3 tahun. Juga pantesan ketika ditemukan bahwa di Danu ada 2 DNA di bajunya, kemudian juga luka Danu sinergi dengan kuku Amel dan lain sebagainya, tapi masih saja belum ditetapkan. Itu kan berarti Danu sudah memiliki 2 alat bukti ya, 2 DNA di bajunya, juga cakaran kuku Amel dan putung rokok juga dan lain sebagainya. Kenapa? Ya ini loh, ada orang besar yang memiliki kekuatan yang membackup kasus ini. Ini ya. Kemudian apa yang akan dilakukan orang besar ini? Kreasi. Dia akan berusaha dengan usaha-usaha yang baru agar kasus ini tidak terungkap. Awalnya seperti itu. Berusaha agar kasus ini tidak terungkap dengan selalu membuat hal-hal baru di dalam kasus ini. Seperti dulu saat Danu tersudutkan dikarenakan dia digonggongi anjing, Danu beralibi, saya disuruh Banpol masuk kamar mandi, bersih-bersih kamar mandi. Dan setelah persidangan terbuka bahwa tim Inavis mengatakan saat itu dia belum selesai untuk menyidik kamar mandi, sudah dimasuki Danu dan Banpol. Yang menyuruh Danu jaga TKP Yoris, yang menyuruh Banpol yang membawa kunci. Siapa yang menyuruh Banpol ini? Ya tentunya dari pihak kepolisian. Ya, gampangnya seperti itu. Cuman personalnya siapa? Di sini pihak kepolisian lah yang harus mencari tahu siapa yang menyuruh Banpol dengan memberikan kunci kepada Banpol. Ini aja sudah gampang loh ya. Sudah gampang, sudah bisa ditebak. Pintu pembukanya dari Banpol. Banpol, kamu dikasih kunci siapa? Karena di sini si dalang selalu memiliki kreasi-kreasi, memunculkan hal-hal baru ketika terpojok. Kemudian, apalagi yang sudah kamu lakukan dalam kasus ini? Santuari, melindungi. Melindungi siapa? Siapa lagi? Kalau nggak Danu, memberikan perlindungan kepada Danu, termasuk juga apakah mengajukan LPSK? Ya nggak tahu lagi, tapi energi dari kartu ini ada Santuari, memberikan perlindungan, mengupayakan perlindungan. Ini dari si dalang ini ternyata. Selanjutnya, apalagi yang sudah kamu lakukan? Ada promise, ada new moon, bulan baru. Bulan itu sebuah rahasia, new itu baru, rahasia baru. Jadi selalu ada promise, itu kan perjanjian di antara pelaku dan di antara mereka timnya ini, perjanjian baru untuk bisa menutup kasus ini. Ini selalu ada hal baru, kreasi-kreasi baru di dalam kasus ini yang ada kaitannya dengan rahasia. Rahasiamu ini terkait dari masalah apa? Ya tentunya rahasia terkait dari masalah peristiwa kematian Ibu Tuti, biar tidak diungkap dan lain sebagainya. Ya, pastinya begitu. Kemudian apalagi yang sudah kamu lakukan terkait kasus ini? Dalangnya ini laki-laki, teman-teman. Orang besar, pejabat besar. Ada hubungannya dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini bagian lapangan yang mencari orang-orang agar bisa menjadi support atau bisa dikatakan perempuan ini bagian dari tim suksesnya dari seorang pembesar tadi. Selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan? Rilis itu bisa dikatakan melepaskan, melampiaskan
atau mengumumkan dan lain sebagainya ya, simbolnya rilis ini. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini sudah tergambar bahwa sosok dari orang besar di sini adalah sosok yang memiliki power, kekuatan yang bisa menyambar petir pada orang-orang yang nggak nurut kayak gitu. Memiliki kuasa di sini, kuasanya luar biasa. Makanya di sini ada simbol power petir. Nah, orang ini ada kaitannya dengan instansi. Nah, instansi apakah itu? Ya, instansi yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Dia juga yang sudah berupaya untuk mengusulkan Danu didaftarkan sebagai justice kolaborator, sehingga Danu dilindungi di sini. Tapi sekalipun Danu sudah dilindungi LPSK, tetapi kenyataannya masih bulat toh kasus ini. Kenapa? Ya karena Danu ini disetting oleh si dalang ini. Ada perjanjian-perjanjian baru. Ada perjanjian baru. Jadi kasus ini selalu mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi. Apakah ini juga yang membuat Danu BAP-nya berubah-ubah? Karena selalu disetting seseorang dari belakang, kamu harus begini, terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dari perkembangan peristiwa ini dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Bisa saja.